Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sheila, Mama. Sheila bangkit berdiri demi menghampiri sang ibu yang barusan memanggilnya di ambang pintu. Muka Anita terlihat merah pada menahan amarah karena sejam yang lalu Sheila menghubunginya dan memberitahu semuanya kepada Anita. "Ma, aku minta Ma." Plak! Sebuah tamparan menyakiti pipi Sheila kala dirinya belum lagi menyelesaikan kalimat. Sheila hanya bisa menatap kosong ke bawah sembari memegangi pipinya yang terasa ngilu. Dasar anak tidak tahu diri. Di saat kondisi papa kamu lagi seperti ini, bisa-bisanya kamu gak becus melakukan sesuatu. Ini bukan maunya aku. Ma, kamu gak perlu mengatakan mau kamu apa. Anita menunjuk-nunjuk dahi Sheila dengan jari telunjuknya sembari berkata, "Mau kamu apa itu gak penting. Kamu tuh cuma perempuan manja yang gak tahu apapun. Seharusnya kamu mengikuti apa yang sudah disusun baik-baik sama papa. Kenapa sih papa sama mama selalu egois? Aku tuh anak mama, bukan boneka." Tekan Sheila dengan air mata yang mulai membasahi pipi. "Ini hidup aku. Kenapa kalian yang ngatur? Kenapa kalian sesuka hati menyuruh aku ini itu tanpa bertanya mau aku apa? Kenapa maunya aku itu gak penting? Ma, kenapa? Kenapa mama bilang kemauan aku itu gak penting? Sebenarnya apa itu rumah? Yang aku lihat cuma neraka. Sudah cukup." Anita berteriak histeris. "Kalau sampai kamu bercerai dengan Arsen, jangan harap kamu bisa pulang ke rumah. Lebih baik kamu tinggal di jalanan." Sheila mendengus sinis. "Bisa-bisanya. Sekali lagi mama kasih kamu kesempatan. Kalau memang anak yang kamu kandung bukan anak Arsen, lebih baik gugurkan kandungan itu sekarang. Mama malu punya anak seperti kamu." "Sheila." Anita pergi dengan angkuh meninggalkan Sheila yang hanya diam sambil menangisi kalimat keji dari ibunya. Kata-kata itu terulang dalam kepala sehingga membuat Sheila harus menutup kedua telinganya rapat-rapat. Percuma, suara itu tetap ada. "Gugurkan kandungan itu sekarang. Mama malu punya anak seperti kamu. Sheila, jangan harap kamu bisa pulang ke rumah. Lebih baik kamu tinggal di jalanan." "ARG, hahaha." Sheila berteriak histeris. Napasnya tersengal hebat sebelum tergantikan oleh isak tangis. "Sialan, semuanya sialan. Sialan." Sheila oleng ketika kepalanya terasa berat. Untung saja bodyguard yang selalu menjaga pintu ruang rawat Leo sigap menangkapnya. "Jangan memaksakan diri, Nyonya," ucapnya. "Berisik. Minggir." Sheila menarik paksa tangannya. "Gugurkan kandungan itu. Lebih baik gugurkan kandungan itu sekarang." Sheila tertawa geli persis seperti orang gila. Atau mungkin dia memang sudah gila. "Baiklah, akan aku bunuh anak ini," gumamnya lalu. "Kondisi Bapak Lutfi sudah jauh lebih baik. Saya harap kedepannya pasien tidak mengalami stres, supaya kesehatannya terjaga terus seperti ini." Begitulah perkataan dokter setelah ia selesai memeriksa. Arsen dan Reina duduk di hadapannya, sementara ayah Reina beranjak turun dari berangkar. "Syukurlah kalau begitu," respon Reina dengan wajah lega. "Terima kasih, dokter." "Sama-sama. Tunggu sebentar, ya. Saya akan buatkan resep obat yang baru." "Iya, dok." Dokter tersebut melenggang pergi sementara ayah Reina datang menghampiri. "Kata dokter kondisi ayah membaik," ujar Reina antusias kepada beliau. "Ayah kamu juga dengar, Wayne?" "Sela Arsen. Jaraknya dekat kok. Memangnya kamu doang yang punya kuping?" Seketika Reina menatap sinis Arsen. "Haha, iya. Ayah dengar kok apa dokter barusan?" lanjut sang ayah. "Ih, ayah. Belain aja terus dia." Dumel Reina. "Loh, bukannya ngebelah. Ayah kan bicara sesuai yang ada." Tetap saja Reina kesal. "Ayah mau ke toilet sebentar boleh, kan?" Reina melirik Arsen, seolah-olah ia bertanya juga kepada Arsen. Bertepatan pada saat itu, pria berstetoskop itu pun kembali. "Apa di ruangan ini tidak ada toilet, dokter?" tanya Arsen kepadanya. "Ah, mohon maaf sekali Pak Arsen. Toilet saya sedang ada kendala."
Tapi jarak toilet di luar tidak terlalu jauh. Kok? Lurus sedikit terus belok kiri. Dokter menjelaskan dengan sungkan dan dibarengi tawa renyahnya. Gak apa-apa kok, Dok. Gak apa-apa. Saya kesana aja. Ucap ayah Reina. Ayah mau Reina antar. Reina menawarkan diri. Ayah bisa sendiri, Rain. Tapi, ayah. Arsen melirik Reina sembari mengangguk kalem. Don't worry. Tenang Arsen yang mengetahui kegelisahan Reina. Ya, Reina mengkhawatirkan apa yang dikatakan oleh Arsen sewaktu di mobil. Dirinya takut kalau sampai ayahnya bertemu dengan Sheila. Tapi setelah ditenangkan oleh Arsen, rasa takut Reina berkurang. Iya, tapi setelah dari toilet jangan kemana-mana ya. Ya, aman. Ya sudah, tunggulah di sini. Beliau keluar dari ruangan tersebut untuk segera menuju tempat yang ia maksud. Langkah gontai Sheila berjalan menaiki tangga. Mukanya kelihatan begitu pucat, tapi koridor pada saat itu sedang sepi-sepinya. Tatapan Sheila benar-benar kosong, sementara pikirannya dipenuhi oleh ingatan-ingatan menyedihkan. Mulai dari Sheila yang dibawa pergi oleh sang ibu, disusul oleh pria asing yang menyuruh Sheila memanggilnya dengan sebutan papa. Sheila memang merasakan kebahagiaan di masa kecil. Namun kebahagiaan itu perlahan menghilang ketika dirinya beranjak dewasa. Atau lebih tepatnya, setelah Sheila bertemu dengan Arsen. Sheila melihatnya pertama kali di rumah sakit tempat Adam bekerja. Anak laki-laki berwatak dingin itu sering datang ke sana ataupun ke rumahnya untuk berobat. Meskipun begitu Arsen tak pernah mengingat nama Sheila dengan benar. Padahal seringkali mereka berpapasan. Awal-awal Adam mendekati Sheila dengan Arsen seperti bahan candaan. Namun lama-lama keinginan Adam menjadi sebuah tuntutan. Ketika Arsen mulai pulih, Sheila merasa sakit jiwa. Itu semua karena sikap bengis Arsen yang tiada henti. Seolah semuanya baik-baik saja di hadapan Adam, Arsen justru tak pernah menganggap Sheila ada. Bagi Arsen, Sheila hanya titipan yang harus ia hamili untuk memberi seorang cucu sebagai balas budi. Hanya sebatas itu. Kini di anak tangga terakhir air mata Sheila kembali tumpah membasahi pipi. Tidak ada yang tahu betapa sakit hatinya menahan semua itu selama ini. Tidak ada yang peduli betapa sederhana keinginan Sheila. Semuanya berlindung di balik kata perempuan manja agar bisa menyakiti dirinya sesuka mereka. Sheila pernah berharap kepada Leo, namun kini harapan itu pun sirna. Ternyata Leo sama saja, sama seperti Arsen yang seenaknya. Siapa orang baik di dunia ini? Semua hanyalah orang-orang yang serakah. Ayah, seandainya aku ikut ayah dan adik, aku pasti bukan perempuan manja sekarang. Racaunya entah pada siapa. Sheila menatap turunan di hadapannya tangga yang baru saja ia naiki. Niat Sheila menjadi tidak baik. Seperti menatap tubuhnya yang jatuh berguling ke bawah sana, Sheila merasa itu lebih baik. Perlahan kakinya mendekat. Sheila menarik napas dalam-dalam. Untuk dirinya dan juga perut buncitnya, 15 anak tangga sudah cukup membuat bayi di dalam rahimnya celaka. Entah siapa yang akan mati, aku atau anakku. Atau kita berdua saja. Nak, maaf. Ibu hanya bisa sampai di sini. Sheila mengelus perutnya, disusul dengan air mata yang jatuh meluruh. Sheila memejamkan mata. Ini hanya sebentar. Pura-pura kesel Leo dan Sheila akan jatuh benaran. 1, 2, 3. Hap! Tepat saat dimana Sheila ingin menjatuhkan diri, saat itu juga seseorang menarik tubuhnya. Sheila tidak berani membuka mata, melainkan ia hanya diam di dekapan seseorang yang barusan menolongnya. Kenapa kamu mau melakukan itu? Nah, itu sangat berbahaya. Sebuah usapan lembut di puncak kepalanya membuat kesadaran Sheila kembali. Perlahan Sheila membuka mata, seorang pria parubaya berbadan ringkih ada di hadapannya. Apa kamu sedang memiliki banyak masalah? Siapa nama kamu? Sheila yang masih syok lantas belum bisa berkata apa-apa. Pria parubaya itu kembali mengusap kepala Sheila. Apapun itu, seorang ibu yang baik tidak pernah mencelakai bayinya. Jadilah ibu yang baik, mengerti? Mendengar suaranya dan tutur kalimatnya membuat Sheila merasa menjadi ibu paling jahat sedunia. Lantas Sheila meraungkan tangis di hadapan pria itu. Hawa! Tangis Sheila. Tanpa berpikir jernih Sheila memeluk pria itu sebisanya. Loh kok nangis? Sudah. Jangan menangis lagi. Ya.
Tenangkan diri kamu. Kita bisa cerita setelah ini. Bukannya tenang, tangis Sheila justru semakin membludak. Seolah-olah dirinya menemukan sebuah rumah yang tepat. Hangat, seperti dekapan seorang ayah yang sudah lama Sheila lupakan. Sementara di sisi lain, Reina mencari-cari keberadaan ayahnya yang begitu lama tak kembali. Namun langkahnya berhenti di sebuah belokan begitu Reina mendapati sang ayah sedang berada dalam pelukan Sheila. Damn! Kaki Reina membeku sedangkan iris matanya bergetar takut. Situasi macam apa ini? Nak, bangunlah. Hei! Sheila pingsan saat masih berada di pelukan sang ayah. Ia berusaha membangunkan Sheila tapi Sheila benar-benar tak sadarkan diri. Saat ayahnya menatap Reina, saat itulah lamunan Reina berakhir. Rain, tolong panggilkan dokter. Perintahnya yang segera Reina lakukan. Usai Sheila dibawa pergi untuk diperiksa, Arsen berlari menghampiri Reina dan ayahnya yang masih berada di koridor tempat Sheila diperiksa. Kasihan sekali dia. Sepertinya dia stres. Ujar sang ayah kepada Reina. Ada apa? Tanya Arsen panik. Ayah bertemu dengan... Reina menggantung kalimatnya. Rasanya akan berbahaya kalau Reina menyebut nama Sheila dengan seseorang. Siapa? Entahlah. Ayo pulang. Ya. Ajak Reina yang mulai panik lagi. Apa tidak sebaiknya kalau kita menunggunya? Dia begitu rapuh. Ayah kan tahu kalau Reina gak suka lama-lama di rumah sakit. Ayolah pulang. Reina mulai merengek. Tapi, Rain, udah, ayo. Reina langsung menarik ayahnya pergi. Mau tak mau sang ayah hanya mengikuti. Arsen juga menyusulnya. Tanpa menunggu apapun lagi Reina membawa mereka ke mobil. Reina juga membukakan pintu mobil untuk ayahnya masuk sebelum dirinya yang ikut masuk ke dalam mobil. Semoga dia baik-baik saja. Ujar pria parubaya itu lagi dari jok belakang. Dia pasti baik-baik aja. Kan ada dokter. Jawab Reina. Tapi dia kelihatan banyak masalah. Rain. Ayah juga merasa familiar dengan wajahnya. Seperti pernah bertemu tapi ayah lihat di mana? Ya, jangan dipikirkan. Lebih baik kita pulang. Arsen mulai menyalakan mesin mobil dan menjauh dari rumah sakit. Walau terkesan jahat, tapi Reina merasa lega karena Sheila jatuh pingsan. Tadi Reina sempat berpikir yang bukan-bukan, tapi entah. Reina sendiri pun tidak tahu sampai kapan ia harus menyembunyikan masalah ini. Kamu kan tahu, Rain. Setiap anak itu membutuhkan sosok ayah, tanpa terkecuali. Dia memeluk ayah dengan erat tadi, itu jelas membuktikan kalau dirinya kurang kasih sayang dari ayahnya. Entah apa yang terjadi di masa depan kalau sosok ayah yang seharusnya mengasihi justru menyakiti anaknya sendiri. Kalimat parubaya itu seperti menghantam dada Arsen sampai ke ulu hati. Itu benar. Tidak ada yang tahu bagaimana seorang anak bisa tumbuh dalam tekanan orang tua. Arsen pernah merasakan itu. Usia Arsen pada saat itu beranjak 16 tahun. Ia sedang berdiri di lampu merah seorang diri, mengenakan seragam sekolah yang dibalut jaket jeans. Matanya tak berhenti menatap dua insan yang berada di pinggir jalan sembari menyemir sepatu. Arsen mengenalnya. Ia adalah Reina yang Arsen yakini sedang bersama ayahnya. Arsen tidak mendengar sedikit pun obrolan mereka karena dibatasi jarak. Tapi keduanya tampak begitu bahagia walau di bawah terik matahari yang menyengat. Tanpa sadar bibir Arsen melengkung ke atas ketika ia berlama-lama memandangi tawar yang Reina. Meski Arsen merasa bingung, kenapa ada seseorang yang bisa bahagia sesederhana itu? Saat Reina mengangkat wajahnya, buru-buru Arsen memungkunginya. Hampir setiap hari Arsen berada di lampu merah itu karena Reina sering berada di sana. Tapi dirinya tidak pernah menunjukkan wajah atau menyapa Reina sekalipun. Kadangkala jika Arsen tak mendapati Reina di sana, maka Arsen akan menghampiri ayahnya. Permisi, sapa Arsen. Iya, adek mau nyemir sepatu? Tanya pria itu dengan antusias. Kaku, Arsen mengangguk. Boleh, duduk di sini. Arsen duduk di kursi plastik lalu melepaskan kedua sepatunya. Ini, serahnya. Ayah Reina menerimanya. Ia tertawa kecil melihat sepatu Arsen. Haha. Bukannya sepatu kamu masih bersih? Sepertinya sepatu ini disemir setiap hari. Ya,
Reaksi Arsen adalah menyengir canggung sambil menggaruk kepalanya yang tak terasa gatal. Tidak apa, saya mau lebih bersih dari itu. Ah, oke, bisa diatur. Mohon ditunggu ya, Deh. Iya. Arsen memerhatikan bagaimana pria ringkih dengan kulit kecoklatan yang terbakar matahari itu gigih melakukan pekerjaannya. Biasanya saya melihat Bapak bersama seorang anak perempuan. Kemana dia? Kamu tahu? Ayah Reina tampak terkejut. Dia sedang sakit jeti istirahat di rumah. Namanya Reina. Dia anak yang keras kepala. Saya selalu melarangnya ikut, tapi dia selalu memaksa untuk menemani saya bekerja. Arsen tertawa kecil. Ya, Reina yang Arsen kenal memang keras kepala. Tapi selama satu SMP dengan Reina, Arsen tidak menyangka kalau Reina juga memiliki sisi sebaik ini. Tuan, saya mencari Anda dari tadi. Arsen mendongak tepat saat seorang pria berjas hitam menghampirinya dengan napas tersengal. Kamu lihat saya lagi apa? Respon Arsen dengan suara dingin. Sebaiknya kita pulang, Tuan. Anda tidak lupakan kalau hari ini ada jadwal penerbangan? Anda akan segera mendaftar di Stanford University. Mendengar kata terakhir itu membuat Arsen menjengah kesal. Nah, sudah selesai. Silahkan dipakai lagi sepatunya. Ayah Reina kembali memberi sepatu Arsen kepadanya. Arsen menerimanya. Terima kasih, ujarnya sembari mengenakan sepatu tersebut. Sama-sama. Belajarlah yang tekun. Ya. Pria itu tersenyum lembut. Ia mengatakan hal tersebut karena melihat Arsen yang mengenakan seragam sekolah. Katakan hal yang sama kepada Reina. Saya mengenalnya. Sampaikan pesan saya kepadanya. Dia harus banyak istirahat dan jangan telat minum obat. Oh iya, kamu mengenal anak Bapak. Siapa nama kamu supaya Reina bisa tahu? Si culun yang menyedihkan. Senyum sang pudar karena tak mengerti maksud kalimat Arsen. Padahal anak laki-laki di hadapannya sama sekali tak terlihat culun. Sementara itu, Arsen mengambil beberapa lembar uang 100-an dari dompetnya. Terima ini, Pak. Loh, ini kebanyakan. Semirnya cuma 10.000. Gak mahal-mahal. Sisanya bisa dibelikan makanan kesukaan Reina. Tolong diterima. Wah, terima kasih banyak. Reina pasti akan sangat senang. Pria itu menerima uangnya. Boleh saya mencium tangan Bapak? Saya lupa bagaimana rasanya. Tapi tangan Bapak kotor, Deh. Gak masalah. Arsen bersalaman dengan ayah Reina sebelum mencium punggung tangan pria itu. Walau ayah Arsen dan ayah Reina adalah dua kepribadian yang bertolak belakang, salah satunya hidup berfoya-foya, sedangkan satu lagi bertaruh nyawa di jalanan supaya kompor di rumah tetap menyala, namun rasanya punggung tangan itu tetap sama. Kalau begitu saya pamit. Anda harus kuat ya, Pak. Supaya kita bertemu lagi di lain waktu. ARG hahaha. TRANJ. Arsen, kamu kenapa? Aku gak sakit. Ma, kenapa aku harus minum obat terus? Kamar Arsen terlihat begitu berantakan setelah pemiliknya memecahkan hampir semua barang-barang yang ada di sana. Obat-obat yang dikonsumsi Arsen pun berserakan di lantai. Sang mama yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menatap nanar anaknya yang lagi-lagi mengamuk. Belajar. Aku harus belajar. Hari ini aku belum belajar apapun. Ma, buku. Di mana buku aku? Ma, buku aku di mana? Tangan Arsen gemetaran, sedangkan mukanya celingukan ke segala arah di antara kamarnya bak kapal pecah. Ekspresinya seperti orang ketakutan dengan bibir yang pucat pasi. Arsen, hentikan sayang. Jangan seperti ini. Mama takut. Wanita itu menarik tangan Arsen bermaksud menenangkan, tetapi ditepis kasar. Gak, Ma. Aku harus belajar supaya Papa gak pergi. Aku harus belajar yang rajin supaya Papa balik lagi ke kita. Pokoknya aku harus lebih baik dari Adiwangsa. Bantu aku cari buku. Ma. Saking paniknya Arsen sampai keringat dingin. Paling gak kamu harus minum obat dulu, Arsen. Salah ibunya. Gak bisa. Kalau aku gak belajar nanti Papa marah gimana? Ma. Pokoknya kalau Papa pulang nanti, aku bakal tunjukin ke Papa kalau aku lebih baik dari Adiwangsa. Papa udah gak ada. Arsen, Papa ninggalin kita selamanya. Bentakan wanita itu membuat Arsen terdiam.
Arsen seperti disadarkan oleh sesuatu, sementara ibunya menangis perih sebelum berakhir memeluk putranya. Fisik kamu memang sehat, Arsen, tapi mental kamu sakit. Jadi kamu harus minum obat ya, sayang. Mama gak mau kalau kamu sampai kenapa-kenapa. Arsen mendorong tubuh ibunya sehingga pelukan itu terlepas. Haha, sekarang aku orang gila ya, Ma? Tanyanya yang membuat hati ibunya semakin teriris. Hahaha, hahaha. Tawa Arsen mulai tak terkendali. Bodoh, 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 bodoh. Arsen memukuli kepalanya sendiri berulang kali tanpa henti sampai sang ibu menghentikannya. Jangan lakukan itu, tolong. Arsen, Mama takut kalau begini terus. Raungnya yang berusaha menahan tepisan anaknya. Bodoh, bodoh, bodoh. Kamu memang bodoh, Asinio. Bodoh, bodoh. Arsen, sadarlah. Wanita itu sampai mengguncang kedua pundak Arsen. Arsen kembali diam, tatapannya kosong. Kamu harus kuat, Arsen. Jangan sampai alam bawah sadar menguasai diri kamu. Kamu harus kuat ya, sayang. Demi Mama, kamu gak boleh nyerah. Wanita itu membuka ponselnya dan berusaha menghubungi seseorang. Halo, Pak Edem. Tolong ke rumah saya sekarang. Arsen kambuh lagi. Tolong secepatnya. Ya. Siapa kamu? Kenapa masuk ke kamar saya seenaknya? Permainan piano Arsen terhenti berganti sebuah tatapan dingin Arsen tertuju kepada Sheila yang baru saja memasuki kamarnya. Maaf. Aku Sheila, kamu ingat. Aku kesini cuma ingin mengantar obat. Kamu harus meminumnya. Ya. Ujar Sheila takut-takut. Letak di sana dan keluar. Iya. Sheila mengikuti perintah dingin Arsen untuk meletak segelas air mineral dan obat-obatan ke atas Buffett. Namun bukannya pergi, perlahan langkah Sheila mendekati Arsen dan juga pianonya. Lantunan piano Kiss the Rain dari Iruma menggema di kamar tersebut. Arsen memainkannya dengan ahli, menjadikan nuansa kamar tersebut menjadi syahdu, tentram dan damai, seperti tatapan Arsen yang melantunkannya. Sampai Sheila mendapati sebuah frame anak perempuan yang berdiri kokoh di atas piano. Sheila tidak tahu kalau foto itu adalah fotonya Reina. Lantas Sheila bertanya, "Apa dia pacarmu?" Cireng! Sheila berjengit kaget karena tiba-tiba saja Arsen menekan tuts pianonya secara bersamaan sampai suaranya berbunyi nyalang. Saya bilang keluar. Bertepatan pada saat itu, Ede mendatangi Sheila. Dia juga ikut kaget dengan bentakan Arsen barusan. Maafkan dia, Arsen. Saya akan menariknya keluar sekarang. Minum obat dan istirahatlah. Sekali lagi maaf karena telah mengganggumu. Ujar Edem sembari membungkuk beberapa kali. Eda menarik Sheila pergi. Sheila pun mengikuti sambil bersungut kesal. Dia itu kenapa sih? Kayak punya kepribadian ganda gitu. Dumel Sheila selama berjalan berdampingan dengan Edem. Jaga omongan kamu. Dia hanya butuh konsultasi. Papa akan menyembuhkannya. Setelah itu kamu akan akrab dengannya. Akrab dengannya? Yang benar aja. Sheila gak mau. Ikuti saja instruksi Papa. Sheila, kamu mau hidup bahagia, kan? Sheila gak akan bahagia kalau hidup dengan orang seperti dia. Pak, sudah. Jangan banyak membantah. Perlahan daun mata Sheila terbuka pada usai dirinya bermimpi singkat soal pertemuannya dengan Arsen dulu. Yang ia lihat adalah langit-langit kamar rumah sakit. Sesaat tepat setelah Sheila teringat akan pelukannya dengan orang asing, sontak Sheila celingukan mencari keberadaan orang itu. Perlahan Sheila bangkit duduk. Pak, Anda di mana? Panggilnya sedikit berteriak. Namun yang datang adalah seorang suster. Ibu Sheila sudah sadar. Tolong tenang ya, Bu, saya akan segera panggilkan dokter. Enggak. Saya mencari laki-laki yang terakhir kali bersama saya. Di mana dia? Tanya Sheila menggebu-gebu. Maaf, Ibu. Sepertinya bapak itu sudah pergi. Saya mohon untuk tenang ya, Ibu Sheila. Saya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Suster, saya tidak bisa membantu hal tersebut. Bu, maafkan saya. Entah kenapa rasanya Sheila ingin bertemu dengannya lagi. Padahal tadi ia mengatakan akan menjadi tempat cerita Sheila.
Tapi ternyata ia pergi sekarang. Seharusnya tadi aku gak pingsan. Kesal Sheila. Tapi selanjutnya Sheila mengelus perutnya. Bapak itu benar. Aku harus menjadi seorang ibu yang baik. Demi anakku aku harus kuat melewati ini semua. Sheila menghela napas panjang. Maafkan ibu, sayang. Ibu janji akan menjaga kamu dengan baik. Ibu akan memperlakukan kamu seperti tuan. Yang kuat ya. Sayangnya ibu.